Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan yang lalai, pembangunan yang tidak komprehensif. Dalam pandangan Islam, pembangunan bukan sekadar aktivitas fisik membangun jalan, gedung, atau infrastruktur, tetapi merupakan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Setiap kebijakan, setiap desain, setiap keputusan itu adalah bagian dari tanggung jawab kepemimpinan atau amanah yang harus dijalankan dengan ilmu, hikmah, kebijaksanaan, dan tentu saja perencanaan yang matang. Ketika pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang komprehensif, maka sejatinya itu bukanlah solusi, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Bahkan bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan, keberadaban, atau komunitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kerusakan di muka bumi seringkali muncul akibat ulah tangan manusia. Ini bukan hanya dalam bentuk kerusakan alam, tetapi juga kerusakan sistem, perencanaan pembangunan, dan tata kehidupan sosial. Ketika manusia terburu-buru mengambil solusi instan misalnya tanpa melihat keterkaitan sistem secara menyeluruh, maka yang lahir bukanlah kemaslahatan, bukanlah kemanfaatan, melainkan kerusakan yang tersembunyi atau bom waktu yang akan menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan di kemudian hari. Ambil contoh perencanaan lalu lintas, pembuatan overburden misalnya, atau pembelokan lajur sebelum perempatan dengan tujuan mengurai kemacetan. Sekilas ini tampak sebagai solusi cerdas, arus kendaraan menjadi lebih lancar di satu titik. Namun, jika tidak direncanakan secara sistemik, solusi ini hanya memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lain, yaitu di jalur putar tersebut. Ini seperti halnya menyapu debu dari sudut ruangan ke sudut lainnya tanpa benar-benar membersihkan ruangan tersebut. Nah, dalam Islam, pendekatan seperti ini tidak mencerminkan hikmah, tidak mencerminkan kebijaksanaan seorang pemimpin, karena tidak melihat dampak jangka panjang dan keterkaitan antar sistem yang ada. Lebih jauh lagi, kebijakan semacam ini bisa berpotensi membuka pintu korupsi, kerusakan moral, pembuatan infrastruktur. Bayangkan jika ribuan titik perempatan harus diubah dengan pola yang sama. Tanpa integritas dan sistem pengawasan yang kuat, maka proyek-proyeknya bisa menjadi ladang keuntungan sepihak bagi pihak-pihak tertentu yang dekat dengan pengambil keputusan. Tender bisa dimonopoli, kualitas bisa diabaikan, dan anggaran bisa diselewengkan. Dalam Islam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik yang dosanya tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Artinya ini adalah dosa besar. Contoh lain, misalnya rencana penggantian seluruh armada transportasi berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar listrik. Alasannya demi mengurangi polusi udara dan polusi suara. Secara konsep, ini tampak sebagai langkah menuju keberlanjutan. Namun, jika tidak direncanakan secara komprehensif, kebijakan ini justru hanya memindahkan sumber polusi dari jalan raya ke lokasi pembangkit listrik. Jika listrik ternyata masih dihasilkan dari batu bara atau dari minyak bumi, maka emisi tetap terjadi, hanya saja tidak terlihat oleh masyarakat kota. Ini adalah ilusi solusi. Lebih dari itu, kebijakan seperti ini juga bisa membuka peluang permainan ekonomi oleh pemilik sumber energi fosil. Permintaan terhadap batu bara bisa meningkat untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Dan jika tidak diatur dengan adil, hal ini bisa dimanfaatkan untuk monopoli harga dan eksploitasi sumber daya. Maka, alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan, kebijakan ini justru memperkuat ketergantungan pada sistem yang merusak. Contoh lain yang sering terjadi misalnya pembangunan kawasan perumahan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, tidak dilengkapi analisis AMDAL, kemudian
hutan atau lahan resapan air diubah menjadi permukiman tanpa sistem drainase yang memadai. Ini bisa mengakibatkan wilayah tersebut menjadi langganan banjir. Kemudian air tanahnya juga menurun, ekosistem juga rusak. Ini menunjukkan bahwa pembangunan tanpa ilmu dan perencanaan yang komprehensif bukanlah kemajuan, tetapi kemunduran yang terselubung. Bom waktu yang kemudian akan merusak segala sendi masyarakat di kemudian hari. Demikian pula dalam pembangunan pusat-pusat ekonomi seperti pasar atau kawasan komersial tanpa dukungan perencanaan yang lengkap, perencanaan transportasi, perencanaan parkir yang memadai, dan sebagainya. Alih-alih meningkatkan aktivitas ekonomi, justru menimbulkan kemacetan, ketidakteraturan, dan bahkan bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dalam Islam, kemaslahatan harus mencakup semua aspek, bukan hanya keuntungan ekonomi semata. Islam mengajarkan prinsip tawazun atau keseimbangan, kemudian maslahah, kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, kemanfaatan umum, dan juga tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ini berarti setiap pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang, serta keterkaitan antar sektor, antar sistem. Tidak boleh ada kebijakan yang tampak baik di permukaan, tetapi ternyata membawa mudarat, membawa kerusakan yang lebih besar di baliknya. Perencanaan yang komprehensif adalah bagian dari ihsan, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan sesuatu lebih baik. Seorang perencana, insinyur, atau pemimpin itu tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan masalah yang tampak di permukaan, tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga memastikan bahwa solusi tersebut tidak menjadi masalah di masa depan. Inilah bentuk tanggung jawab terhadap kemaslahatan umat, tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Maka pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik, pembangunan yang tidak direncanakan secara komprehensif, bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga kesalahan moral dan spiritual seorang pemimpin atau seorang perencana pembangunan. Ia bisa merusak lingkungan, menghancurkan sistem sosial, membuka peluang kezaliman, dan pada akhirnya melemahkan peradaban komunitas itu sendiri. Sebaliknya, pembangunan yang dirancang dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan integritas, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melahirkan pembangunan yang baik, melahirkan peradaban yang baik, melahirkan ekosistem yang baik, melahirkan pembangunan wilayah, kota, bangsa yang kuat, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Karena pada hakikatnya peradaban yang kokoh bukan dibangun oleh infrastruktur semata. Peradaban yang kokoh bukan hanya dibangun oleh kemegahan. Peradaban yang kokoh bukan hanya dibangun oleh beton dan baja semata, tetapi oleh nilai-nilai, oleh value, oleh integritas, oleh amanah, oleh kebijaksanaan, dan perencanaan yang berpijak kepada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.